tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Masih dari Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim, para teman, terima kasih banyak telah menyaksikan perbincangan kami sore hari ini dalam aksi acara Ngobras, ngobrol seru sore hari bareng orang-orang hebat. Coy. Sore hari ini kita kehadiran dua orang sahabat kita, teman kita yang hebat. Mereka adalah Bujang Gadis Tanjung Enim 2020, ada Zidan dan juga ada Cece. Mereka asli produk Tanjung Enim. Produk emangnya Oke nih, ini Mbak Cece ini banyak nih. Kita selain live live di YouTube, kemudian nanti di IG dan kemudian juga ada sekarang kita live di Facebook. Nah kemudian kita punya radio bisa juga didengar di seluruh dunia. Keren nggak? Seluruh dunia karena kita menggunakan streaming www.tanjungenimradio.id. Nah sore hari ini sudah ada tuh yang nonton. Silakan deh Cece kirimin deh. Disapa deh mereka. Tapi jangan dicubit loh. Oke, ini ada yang nonton. Halo KGS Hidayat AR. Halo Budi Grey. Halo Junet. Halo Aldo. Halo Ote Randesta. Halo Hendriansyah. Halo Agustinus C. Ayal. Wah ini kayaknya aku kenal deh yang nonton ini. Terus ada Amirhan dan ada Diki Apriyadi. Oke, Setia siap. terus. Mereka adalah para teman kita yang selalu memperhatikan tingkah laku para penyiarnya Tanjung Enim Radio. Jadi kemarin kita makan di serba 10.000, mereka pada ngajak foto. Wow, acara gagal kita makan. Ini Mbak Caca sama Mas Jidan. Sekarang kan kuliah di luar Tanjung Enim. Apa sih harapannya setelah nanti ini kuliah? Biasanya gini loh, kan merantau nih ya. Apa sih harapannya tentang ini? Saya ngomong agak sedih nih. Apa sih harapannya tentang Tanjung Enim, kota kelahiran kita? Oke, baik. Mungkin kalau dari Zidan sendiri ya harapannya kira-kira sama sih kayak tujuan PT Bukit Asam gitu ngadain Bujang Gadis ini gitu. Jadi kan seperti yang kita ketahui gitu bahwa batu bara adalah sumber daya alam yang nggak bisa diperbarui. Nah maka dari itu Tanjung Enim itu harus bisa mandiri gitu. Nah dengan cara ya diadakan kegiatan seperti ini gitu, biar kita menggali lagi potensi budaya yang ada di Tanjung Enim ini gitu. Sehingga ketika Bukit Asam sudah tidak beroperasi lagi dan batubara sudah habis gitu, Tanjung Enim itu bisa mandiri gitu dengan menjual pariwisata dan lain sebagainya gitu, dan produk-produk lainnya yang tentunya bermanfaat gitu dan memiliki nilai jual yang baik gitu. Jadi harapannya ke depan mungkin Tanjung Enim bisa jadi kota pariwisata gitu. Oke siap. Kalau Cece sendiri harapannya? Mungkin harapannya sama ya, sedikit nggak banyak. Tapi semoga ini berdampak besar buat Tanjung Enim ketika batu bara sudah habis, lahan banyak yang banyak yang udah digali. Nah itu bisa menjadi lahan untuk pariwisata Tanjung Enim. Mungkin sama juga seperti Pak Iko Gusman, ada titip pesan nih. Oh ini dengar. Oke siap. Ini pesannya pakai karet 2 apa 1 nih? Mungkin pesan Pak Iko buat masyarakat Tanjung Enim dan teman-teman milenial semua, yaitu mengajak generasi muda untuk ikut mendukung dan mengambil peran dalam program Tanjung Enim Kota Wisata. Gak usah banyak-banyak yang bisa dibuat, tak harus besar, tetapi adalah yang nyata gitu katanya. Kata-kata bijak. Selamat sore untuk semua para teman yang menjadi panitia panitia pelaksana si Bujang Gadis Tanjung Enim. Inilah hasil produk kita. Oke, keren. Siap. Sudah jauh berpikir batu bara ini segala sip, keren banget. Keren habis deh. Nah, tapi ada tapi loh. Ini kan sekarang merantau kuliah. Kalau udah selesai kuliah balik ke sini apa enggak balik-balik? Siapa dulu nih? Kamu dari Caca dulu deh.
Harus ditanya nih. Mungkin kalau buat Catherine sendiri ya, Oke. karena orang tua masih di sini, kemungkinan balik Sip. masih besar. Iya. Terus kalau buat karir ke depan, semoga bisa juga beroperasi di mana-mana Iya. dan di Tanjung Enim juga Siap. tentunya. Karena kan Tanjung Enim menuju kota wisata, mana Iya. tahu butuh tour guide, bisa panggil saya. Mantap. Nanti saya bikin memo. Oke, siap-siap. kalau misalnya gini, sorry, masih Catherine. Oke. Ini Catherine, misalnya Catherine ini kuliah, oke? Kuliah tuh kan ada libur panjang, Iya. bisa berapa bulan? 3 bulan Oke. biasanya. Ini kita ngobrol kosong aja, ngobrol kosong. Baik. Ini waktu teman saya Diki kuliah di luar negeri, ini saya punya teman namanya Diki, kemudian dia keluar sekolah di Amerika, kuliah. Nah dia zaman itu nih, waktu dia kuliah itu, kemudian dia ada libur panjang. Nah di sana itu mahasiswa kita, mahasiswa Indonesia yang kuliah di Amerika itu mereka mengisi waktu kosongnya itu mereka kayak tadi tuh jadi tour guide, jadi mereka kerja di restoran siap saji, kemudian jadi loper koran, ya bisa hidup gitu loh. Nah saya kepengen tahu seandainya gitu loh, ini kuliah libur balik ke Tanjung Enim melakukan mabar, main bareng, main game, atau yang tadi saya bilang, apakah akan menjadi tour guide atau menjadi ini? Karena biasanya ini orang kalau kuliah yang masih dalam satu lingkungan satu negara di Indonesia itu agak sungkan tuh, agak segen lakuin yang kayak Diki lakuin tadi tuh. Nah Diki itu karena dia merasa wah jauh dari orang tua, jauh dari negara, dia berani di jualan koran, jadi loper koran, jadi kerja di restoran siap saji. Padahal Diki itu waktu masih di Indonesia, masih di rumah bapaknya, bangun siang, nyuci males, gitu. Nah mental seperti itu waktu pasti dapat dong waktu pelatihan jadi Bujang gadis. Bujang gadis. Saya pengen denger ya. Semuanya pengen dengar, teman-teman juga para teman pengen dengar nih. Tantangan seperti ini apa yang akan Catherine lakukan? Mungkin kalau buat Catherine sendiri sih balik lagi ke diri sendiri ya. Apa prinsipnya, apa yang akan dilakukan itu berdasarkan diri sendiri lagi. Mungkin kalau Catherine ke depannya karena orang tua masih di sini kemungkinan besar bakal balik lagi ke sini. Dan Catherine juga sekarang udah semester 5 di Universitas Sanata Dharma dan mengambil jurusan bahasa Inggris. Mungkin ke depannya ketika Tanjung Enim menuju kota wisata bisa tuh jadi tour guide atau mungkin SD dan SMP Bukit Asam yang baru. Nah, saya kan di bidang pendidikan nih, jadi bisa juga. Kalau si Zidan, karena gini Zidan, kadang-kadang maaf nih ya, bukan kita ini, kadang-kadang anak sekarang ini maaf nih kumpul rame-rame mabar. Oke, pandangan Zidan sendiri apa sih yang gitu? Sayang kan kotanya dipakai buat mabar kan, enakan tadi ngikutin ilmunya Diki tadi tuh, dia merantau, dia sekolah, dia sekolah, dia ini, dia kerja. Jadi ketika dia pulang, bapaknya kaget, gila anak gua kok jadi hitam. Oke. Baik, kalau dari pandangan Zidan sendiri terkait mabar ini mungkin ada banyak versinya gitu. Mabarnya bisa dikaitkan dengan hal yang positif dan ada juga yang negatif gitu. Jadi kembali lagi ke diri masing-masing gitu, bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Nah kalau mabar sendiri ya mungkin kalau anaknya masih di bawah umur, kita kembalikan lagi kepada peran orang tua gitu, bagaimana memanage anaknya gitu. Ya istilahnya memberikan peraturan lah gitu buat anaknya gitu, memberikan batasan. Nah terkait seperti hal-hal positif dan sebagainya itu ya peran kita gitu sebagai anak muda, kita bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang positif. Tentunya kita kan di sini ada stakeholder tuh, bisa dibantu gitu, jadi kita bisa kolaborasi gitu terkait pendanaan kegiatan dan lain sebagainya gitu, sehingga di Tanjung Enim ini kegiatan untuk kepemudaan itu istilahnya produktif gitu, banyak sekali kegiatan untuk pemuda gitu. Harapannya gitu sih, salah satu cara gitu buat ningkatin produktivitas pemuda di sini gitu. Mungkin ada tambahan sedikit, karena masa pandemi seperti ini kan. Nah kemarin kita dari Bujang Gadis udah mencoba untuk melakukan apa sih yang bakal kita lakuin dalam masa pandemi seperti ini. Jadi kemarin sempat membuat kayak video klip Bujang Gadis, udah terlaksana. Terus ada juga drama buat COVID ya, ada drama buat COVID. Jadi bentuknya dalam media. Dan tentunya terima kasih juga buat PT Bukit Asam yang udah selalu mensupport Bujang Gadis dan
terutama buat Pak Iko sebagai penasehat, terima kasih banget udah menampung saran, udah menampung masukan dan mendorong Bujang Gadis terus. Jadi mungkin nggak harus melakukan secara langsung ya, tetapi dengan media sekarang udah zaman teknologi yang maju, anak-anak milenial udah melakukan banyak yang menggunakan media lah seperti itu. Jadi kita manfaatkan media yang ada. Wah, ini udah semakin penghujung waktu, semakin seru nih. Semakin panas juga nih obrolannya. Tapi masih banyak nih mungkin para teman yang masih penasaran tentang Bujang Gadis Tanjung Enim. Bakal kita kulik lagi, bakal kita tanya lagi. Jangan kemana-mana setelah lagu yang berikut ini. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.